Pada episode sebelumnya, kita melihat Hwayong, tante dari Dojun, yang sekarang masuk ke dalam jebakan investasi dari Dojun. Nah, pada episode 9 dimulai dengan scene saat kakak Dojun yang gak jelas ini sedang overthinking setelah nonton berita mengenai ramalan tentang kiamatnya dunia. Pada tahun 1999 menuju ke tahun 2000, terjadi masalah yang cukup vital bagi dunia digital. Sistem komputerisasi pada saat itu terbatas dalam membaca kode akhir tahun, yakni hanya pada 2 digit akhir saja. Contohnya, tahun 1999 yang dibaca hanya 99-nya saja. Nah, yang akan menjadi masalah nanti saat memasuki tahun 2000. Tahun 00 akan terbaca menjadi tahun 1900, dan hal ini tentu menjadi masalah. Terutama perusahaan besar yang bekerja menggunakan komputer diprediksi mengalami kehancuran. Hal ini berimbas pada sistem nuklir dan persenjataan dunia yang akan diprediksi akan mengalami malfungsi dan menyebabkan kehancuran dunia. Namun pada kenyataannya di tahun 2000 semua ramalan itu meleset dan dunia masih bisa melanjutkan kehidupannya. Dojun yang sudah tahu hal itu berangkat ke rumah kakek dan menyarankan untuk membuka jasa asuransi. Jelas saja, banyak perusahaan yang khawatir akan ramalan tadi berbondong-bondong membeli asuransi miliknya. Anak-anak pimpinan bahkan sempat pesimis dan khawatir dengan keputusan yang diambil oleh ayah mereka. Benar saja, apa yang sudah diramalkan tidak terjadi. Tahun baru berlalu begitu saja tanpa ada terjadi apa-apa. Dengan bantuan Dojun, kakek meraup keuntungan $10 juta dari perusahaan asuransinya. Kakek lalu nanya imbalan apa yang Dojun mau, namun Dojun tak menjawab, sembari pergi sambil mengucapkan selamat tahun baru kepada kakeknya. Kembali ke saham New Data Technology yang viral di bursa saham beberapa waktu yang lalu. Harga saham itu sekarang sedang berada di puncak-puncaknya, yakni $280 per lembarnya. Jelas anak ketiga sangat happy sampai-sampai ia membatalkan rapat penting perusahaan. Namun, apa daya, setelah setahun berlalu, saham itu mengalami dampak dari isu ramalan kehancuran dunia, membuat harganya anjlok dan anak ketiga kembali kesurupan. Beralih ke scene lain, di mana Xiaomin pada tahun ini sudah lulus dan bekerja sebagai seorang jaksa pada bidang keuangan dan pajak, yang secara langsung nanti akan berurusan dengan kasus penggelapan dana. Namun, Xiaomin mendapatkan perlakuan tidak adil dari pimpinannya, sehingga sampai saat ini ia belum mendapat satupun kasus untuk ditangani. Ia mendapat telepon dari Dojun yang mengajaknya untuk bertemu. Xiaomin nampak kecewa karena Dojun yang menghubunginya hanya karena alasan pekerjaan saja. Dojun meminta Xiaomin untuk mengungkapkan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh tantenya. Awalnya Xiaomin menolak karena sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan Dojun untuk kepentingannya di perusahaan Sunyang. Namun, ia juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk dirinya yang notabene jaksa baru. Ia pun akhirnya setuju. Anak ketiga yang sekarang frustasi kemudian kantornya digeledah oleh jaksa membuatnya tambah panik ketakutan. Lantas ia lalu menemui suaminya di kantor wali kota. Chang Jai yang selama ini mengekor pada dirinya untuk pertama kalinya ini marah dan menyuruh Hwayong meminta bantuan kepada ayahnya saja. Jika kasus ini sampai terungkap, akan membahayakan karirnya sebagai wali kota, lanjut Chang Jai. Bagi Hwayong, meminta bantuan ayahnya sama saja dengan bunuh diri. Dalam kondisi frustasinya, ia lalu pergi ke Miracle Investment untuk menambah pinjaman. Namun sayang sekali, ia lupa dengan perjanjian di pinjaman sebelumnya yang berbunyi jika harga saham Sunyang Department Store turun hingga ke bawah $15 per lembarnya, maka saham 30% yang jadi jaminan sebelumnya akan menjadi milik Miracle seutuhnya. Dan saat ini mereka bisa saja meminjamkan $140 juta kepada Hwayong dengan syarat ia harus menjaminkan lagi 25% sahamnya. Hal ini secara tak langsung akan memberikan kepemilikan perusahaan kepada Miracle seutuhnya karena mayoritas saham dipegang oleh mereka. Hwayong yang baru menyadari hal itu langsung marah kesurupan. Ketika Dojun datang, Hwayong lalu minta bantuan sebagai keluarga. Dojun berkata kalau keputusan perusahaan seluruhnya itu ada di tangan Mason. Lagi pula sejak awal tantenya itu tak pernah menemui dirinya melainkan langsung kepada Mason, CEO-nya.
Hwayong tersadar bahwa ia selama ini dijebak oleh ponakannya dan juga Mason. Sampai di kantor, kakak kedua datang dengan maksud menolong. Rupanya ada udang di balik batu. Dongki bisa saja meminjamkan uang, tapi dengan syarat Hwayong harus menyerahkan kepemilikan perusahaannya. Jelas saja Hwayong marah sampai-sampai meninjak kaki kakaknya itu. Tidak ada jalan lain bagi Hwayong selain menemui ayahnya. Ia lalu berlutut dan menyalahkan Do-jun atas apa yang ia alami saat ini. Pimpinan lalu meminta bukti keterlibatan Do-jun. Hwayong pun terdiam. Pimpinan lalu memintanya untuk minta tolong kepada suaminya saja. Itulah sebabnya pimpinan tidak setuju menantunya itu menjadi wali kota, karena pada saat genting seperti ini, ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena posisinya yang sudah tidak menjadi jaksa. Hari saat dipanggil kejaksaan pun tiba. Hyung-min datang menemui tantenya itu. Entah apa yang dibicarakan keduanya, namun yang pasti Hwayong menjadi percaya diri di hadapan Xiaomin. Bahkan ia sempat mengancam melaporkan Xiaomin atas tuduhan yang menurutnya berasal dari laporan palsu itu. Xiaomin lalu curiga tuduhan palsu dari Do-jun lalu menyelidikinya. Keduanya kemudian bertemu. Saat ini Xiaomin masih menyembunyikan kecurigaannya. Selain itu, ia kembali membahas penyanyi idolanya yang belum juga comeback. Padahal Do-jun sudah bersumpah jika idolnya itu akan tampil kembali. Ia pun merasa dibohongi. Karyawan-karyawan perusahaan Hwayong kali ini demo menuntut gaji mereka yang sampai saat ini belum juga dibayar. Hwayong tampak tak peduli dan mereka yang ia hanya anggap sebagai orang miskin tidak sabaran. Membuat Do-jun yang kebetulan berkunjung jadi sedih dengan ucapan tantenya itu. Do-jun berkata jika tantenya itu belum pernah berada di posisi karyawannya. Ia yang sekarang hanya duduk menangis di kursinya itu mendapatkan semua kemewahan bukan dari kerja kerasnya sendiri, melainkan dari ayahnya yang ia dapat secara cuma-cuma. Do-jun lanjut berkata jika ia akan melepaskan jabatan yang dimiliki oleh tantenya itu. Do-jun juga kembali mengingat di masa lalunya, di mana mereka yang berasal dari keluarga tak mampu membuat ayahnya sampai-sampai mencuri di swalayan untuk makan mereka. Hal itu membuat Do-jun meminta kakeknya mengadakan rapat dewan untuk perusahaan yang dipimpin oleh anak ketiga itu. Dan itu adalah permintaan atas hadiah yang kakek janjikan atas sarannya pada perusahaan asuransi awal abad ke-21 kemarin. Mendengar rapat dewan yang mendadak begitu membuat Hwayong memarahi sekretarisnya yang ia anggap tidak becus. Ia mengancam Im dan akan menjerumuskannya ke penjara. Padahal sekretaris Im sudah berulang kali memberi nasihat, namun tak Hwayong dengar. Do-jun secara diam-diam menemui sekretaris Hwayong itu, membujuknya agar berani bersaksi atas kelakuan bosnya itu pada rapat dewan. Rapat dewan pun akhirnya diadakan. Ibu Im alias sekretaris Hwayong diculik sehingga tidak dapat datang, membuat Hwayong merasa di atas angin dan balik menuduh Do-jun melakukan fitnah atas tuduhan palsunya. Tiba-tiba Xiaomin datang sambil membawa bukti bahwa tuduhan Do-jun adalah palsu. Episode 10 dimulai dengan adegan di mana Xiaomin yang sekarang berada di rapat dewan dan sedang ingin membuktikan jika Hwayong tidak melakukan penggelapan dana. Meski sekretaris Im tidak datang, pulpen yang digunakan sekretaris Im untuk merekam semua bukti kejahatan sekarang berada di tangan jaksa Seo. Rekaman itu membuat anak ketiga terbukti bersalah dan sekarang kasus penggelapan dananya sudah terkuak dan posisinya semakin terpojok. Usai rapat, Do-jun lalu meminta tantenya untuk memberikan sisa sahamnya di Sunyang Department Store. Jika tidak, Do-jun akan memasukkan anak ketiga itu ke penjara dan hal ini secara tidak langsung juga akan berimbas nanti ke karir politik suaminya, lanjut Do-jun. Tante psikopat ini lalu memarahi Do-jun dan sekaligus bertanya mengapa Do-jun sering sekali mengganggunya, padahal selama ini tantenya itu tak sekalipun pernah mengusik dirinya. Namun tante itu lupa jika ia pernah meremehkan Do-jun, sembari berkata kalau cucu bungsu itu tidak akan pernah sekalipun bisa menjadi penerus Sonyang karena dia berbeda dari keluarga yang lain. Mendengar itu tante psikopat ini lanjut kesurupan. Di bawah Do-jun, Sunyang Department Store meningkat drastis dalam penjualan, membuat kakeknya bangga dengan pencapaian cucunya itu. Di lain sisi,
kepala jaksa yang sekarang sudah disogok oleh Hwa-yong meminta jaksa Cho untuk menghentikan penyidikan atas kasus penggelapan dananya. Jelas saja jaksa idealis ini menolak. Meskipun Ha-yong sudah membayar uang penggelapannya, tapi hingga saat ini tunggakan gaji karyawan masih belum juga dibayar. Bahkan ia sampai saat ini tak pernah sama sekali meminta maaf pada karyawan-karyawannya itu. Mendengar perkataan Xiaomin membuat kepala jaksa naik pitam. Dia memaksa Xiaomin agar tidak ngeyel dengan perintahnya, lalu memindahkan kasus Hwa-yong itu ke jaksa lain. Setelahnya, Xiaomin lalu menghubungi Do-jun dan mengajaknya untuk minum. Xiaomin curhat tentang masalahnya yang terjadi di kantor. Do-jun lalu jadi pendengar yang baik sambil terus berkata kalau Xiaomin adalah jaksa yang hebat. Namun Xiaomin menganggap jika itu adalah perkataan yang bullshit saja dan penuh kebohongan. Ia kemudian pergi meninggalkan Do-jun. Nah, di TV, Do-jun melihat kalau penyanyi idola Xiaomin yaitu Sai Tae-ji benar-benar kembali ke dunia hiburan. Membuatnya lalu bergegas mencari Xiaomin dan mengajaknya ke pusat kota untuk menonton idola Xiaomin itu. Xiaomin yang bahagia secara mengejutkan mencium Do-jun. Do-jun sempat terdiam. Lalu dia lanjut mencium balik gebetannya itu. Di lain sisi, pimpinan berencana untuk membangun perusahaan induk keuangan baru yang terpisah dengan perusahaan manufaktur. Ia lanjut berkata siapa saja yang bisa menguasai perusahaan itu secara tak langsung bisa menguasai Sunyang Group. Hyung-min lalu datang dan memberikan data keuangan gudang yang dipimpin oleh suaminya Song-jun. Song-jun rupanya dapat bergaul dengan akrab dengan karyawan di sana. Anak pertama lalu minta ayahnya untuk mengirim balik Song-jun ke Sunyang Group. Secara Song-jun sudah bekerja selama 2 tahun lamanya, namun tetap saja pimpinan Sunyang itu masih belum mengizinkan cucu sulungnya kembali ke perusahaan utama. Hal ini membuat Hyung-min kecewa. Saat kembali dari kantor pimpinan, ia lalu bertemu dengan Jina, istri dari anak kedua. Jina sempat menyindir dan menyepelekan Hyung-min. Jung-rae, mertua Hyung-min datang dan sempat mendengar ocehan pedas dari Jina. Tak pikir panjang ia langsung menyiramnya dengan secangkir teh panas, membuat nenek datang setelah mendengar suara teriakan. Hyung-min lalu membela ibu mertuanya dengan mengatakan kalau kejadian itu tak sengaja terjadi karena dirinya yang terpeleset saat menuruni tangga. Jina dengan muka pahitnya lalu tak dapat berkata apa-apa. Xiaomin tampak bucin sambil berdandan saat ingin menemui Do-jun. Hal ini dilihat oleh Do-jun yang setelahnya lalu menegur kekasihnya itu. Mengapa harus sebegitu effortnya? Padahal Xiaomin sudah sangat cantik di matanya. Ya, hubungan mereka sekarang tampaknya semakin mesra. Hal yang tidak diinginkan terjadi. Kantor Do-jun didatangi oleh jaksa. Dan lebih parahnya, Xiaomin kekasihnya sendiri yang sekarang menggeledahnya. Dalang di balik ini semua rupanya adalah Berita Harian Hyungsung, perusahaan milik orang tua Hyung-min. Dan juga Dongki, si anak kedua yang sekarang bekerja sama dengan wali kota dengan menuduh Do-jun melakukan manipulasi saham, di mana saham New Data Technology dijual Miracle seluruhnya sebelum harganya jatuh. Karena kasus itu, banyak investor Miracle berencana menarik uang mereka dari perusahaan yang dipimpin oleh Do-jun itu. Do-jun lalu menemui Dongki. Di sana, si licik Dongki ini lalu meminta Do-jun untuk menjual Miracle Investment yang dipikirnya sudah bangkrut ini. Di lain sisi, kakek juga setuju akan rencana busuk anaknya. Daripada Sunyang Group mendapat efek negatif, lebih baik penyelesaian pembayaran investor mereka ambil alih. Di kantornya, Do-jun lalu meminta Maison menjual saham luar negeri milik mereka. Saham yang sudah memberikan keuntungan stabil selama 5 tahun ini membuat Maison menjualnya dengan sedih. Tak lama lagi tanggal 9 September 2001, bencana terorisme gedung WTC Amerika terjadi. Yaitu adalah alasan sebenarnya Do-jun menjual sahamnya. Portofolio penjualan saham itu dicuri oleh mata-mata Dongki, membuat om liciknya itu ikut juga membeli saham di bursa Amerika. Bencana WTC pun terjadi, membuat Amerika saat itu dirundung pilu. Bursa saham minus sepanjang waktu, membuat saham yang dibeli oleh Dongki merugi sangat besar sekali. Ternyata itu juga adalah bagian dari rencana Do-jun untuk menjebak omnya itu. Ingat bahwa efek negatif usai bencana WTC hanya sebentar saja. Do-jun lalu membuka Miracle Fund. Investasinya pada proyek barunya ini sangat sukses. Karena usai bencana WTC, produk investasi memasuki masa jayanya. Dalam waktu 2 minggu saja, mereka dapat meraup $4 miliar.
Di lain sisi, Dongki menyaksikan harga saham Amerika yang sebelumnya ia jual rugi, sekarang malah naik berkali-kali lipat, membuatnya marah kesurupan. Dojun pun datang ke kantor omnya itu. Dongki berpikir kalau kemenakannya itu juga menderita kerugian yang sama, namun sebaliknya, keuntungan yang didapat Dojun kali ini membuatnya berani untuk membeli Sonyang Investment. Membuat omnya panas dingin, apalagi setelah semua investor Sonyang Investment menarik uang mereka setelah tahu kalau pimpinannya sendiri bahkan menderita kerugian di bursa Amerika. Dongki si korban Indra Kents ini lalu pergi mencari ayahnya. Marah-marah kesurupan sambil menuduh ayahnya bekerja sama dengan Dojun untuk menjatuhkannya. Padahal ayahnya itu tak sedikit pun membantu cucu bungsunya. Kakek pun lalu menemui Dojun dan berencana untuk memberikan perusahaan induk keuangan Sunyang. Kakek juga bertanya mengapa Dojun begitu kejam terhadap om dan tantenya. Membuat Dojun menjawab jika semuanya itu adalah hasil pelajaran yang ia dapat dari kakeknya sendiri. Yongki dan juga Dongki yang mendengar kabar jika kakeknya dan Dojun berada dalam satu mobil semakin yakin jika Dojun akan menjadi pewaris Sunyang Group. Secara mengejutkan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, membuat Dojun sadar mengapa di masa depan ia tidak bisa mengingat lagi Dojun saat ia berada di wujud Yun. Pada episode 11, alur dibuat mundur ke kejadian sebelum Miracle Investment digeledah oleh jaksa, di mana Hyungmin dan Dongki bekerja sama untuk memviralkan kasus manipulasi saham yang dilakukan oleh Dojun. Di kantor pendiri, Dongki lalu membujuk ayahnya untuk membawa kembali Songjun ke Sunyang Group. Sontak ayah Songjun sendiri bingung kenapa adik liciknya berubah menjadi adik yang baik. Beralih ke scene di mana Dojun yang sedang mencari kekasihnya menemukannya di dalam mobil dalam kondisi tertidur. Ternyata Xiaomin bekerja keras semalaman untuk mencari bukti agar Dojun bisa bebas dari tuduhan. Hal ini membuat Dojun sempat terharu sampai-sampai memeluk kekasihnya itu. Kakek mempercayakan Dojun untuk mengelola induk keuangan Sunyang, namun mereka ditabrak seperti yang terjadi di episode sebelumnya. Jelas Xiaomin panik ketakutan setelah mendengar kabar itu dari Breaking News. Di rumah sakit seluruh keluarga merasa panik. Bukan semua ya, melainkan hanya si nenek saja. Karena anak-anak yang lain hanya pura-pura, karena di pikiran mereka hanya soal warisan. Apalagi si anak pertama yang langsung gercep mengambil kursi pimpinan sementara, karena khawatir harga saham akan anjlok oleh kabar itu. Padahal itu hanya alibinya saja. Anak keempat datang mencari Dojun. Semuanya hening karena cucu bungsu itulah yang mereka harapkan untuk mati. Ternyata perlakuan baik Dojun ke mata-mata Dongki yang bekerja sebagai supir pribadinya selama ini berbuah manis. Atas perlakuannya itu membuat mata-mata itu malah balik berpihak kepada Dojun dengan cara menaruh mobilnya tepat di depan mobil yang mereka gunakan untuk mengurangi efek tabrakan dari truk. Alhasil mata-matalah yang sekarat terbaring koma. Ajudan Dojun memberikan kertas yang mereka dapat di saku supir truk. Hal ini membuat Dojun tersadar jika kejadian yang mereka alami adalah percobaan pembunuhan terhadapnya dan kakek. Ia lalu bergegas menemui kakek yang ternyata baik-baik saja. Berita koma dirinya yang disampaikan kepada keluarga ternyata adalah sebagian dari rencananya. Di luar, anak-anak yang haus akan warisan malah membahas nasib peresmian perusahaan keuangan Sunyang. Anak pertama lalu mengusulkan jika ia akan mengganti posisi ayahnya untuk sementara. Jelas saja Dongki tidak setuju dengan kakaknya yang sok-sok berkuasa. Ia lalu memanaskan situasi dengan menganggap mereka yang di ruangan hanya boneka saja, karena nanti orang yang akan menjadi pimpinan adalah Dojun. Mendengar perdebatan itu membuat nenek marah ke anak-anak bodohnya itu. Kakek tak menyangka jika ada yang tega ingin membunuhnya, dan yakin jika pelakunya adalah salah satu dari 3 anaknya. Makanya ia mengaku koma agar nanti saat rapat dewan ia dapat hadir dengan tiba-tiba dan kembali ke rencana awal di mana Dojunlah yang jadi pemimpinnya. Meskipun sudah hampir mati, kakek Dojun ini masih sempat memikirkan ide promosi dari kecelakaan mereka, di mana mobil yang diproduksi oleh Sunyang dapat menahan tabrakan dan menyelamatkan mereka dari maut. Xiaomin tampak senang saat melihat Dojun baik-baik saja, namun sekaligus marah juga karena kekasihnya itu tak mengabarinya sama sekali. Dojun lalu memeluknya begitu lama, sampai-sampai Xiaomin sadar jika hal yang terjadi pada Dojun bukanlah kecelakaan biasa. Dojun lalu pergi ke Miracle, membuat Mason terkejut karena bosnya itu masih selamat. Di sana Dojun meminta Mason untuk mempersiapkan pembentukan perusahaan keuangan Sunyang. Mason tampak senang karena jalan Dojun menuju orang nomor 1 di Sunyang tak lama lagi akan terwujud. Namun Dojun menanggapinya dengan biasa saja,
seolah-olah ada hal lain yang sedang dikhawatirkannya. Anak kedua dan ketiga curiga jika ayah mereka tak benar-benar koma, lalu mendatangi Direktur Sunyang Hospital. Namun direktur masih menutupi perihal kondisi ayah mereka. Dongki lalu menduga jika ayahnya kritis karena sakit kronis sebelumnya itu, membuat Hwayong marah kenapa ia tak tahu sama sekali perihal sakit yang diderita oleh ayahnya. Ia pun lalu mengancam akan memberitahu keluarga yang lain jika direktur tidak mengizinkan mereka bertemu beliau. Direktur pun tak bisa berbuat apa-apa. Saat berada di pintu kamarnya, Yongki datang menghalangi. Ia yang sekarang sebagai pemilik yayasan medis itu berhak untuk menolak kunjungan dua kakaknya setelah diberitahu oleh Dojun tentang semua hal yang terjadi. Ajudan yang ditugaskan Dojun menggeledah rumah supir, menemukan bukti jika supir itu sebelumnya dalam keadaan sedang butuh uang. Ia kemudian menemukan kupon judi dan menemui seseorang di tempat judi tersebut. Nah, beralih ke scene lain, di mana anak Saraka ini dengan kurang ajarnya menyiapkan rencana kudeta pada saat rapat dewan nanti. Seseorang yang ditemui ajudan di tempat judi adalah pegawai yang tugasnya menghilangkan bukti CCTV. Untung saja gelagatnya sudah terbaca. Pegawai itu ngaku jika yang melakukan itu atas perintah dari catatan yang berasal dari lokernya, beserta diselipkan juga hadiah sebuah lukisan burung yang sangat mahal. Membuat Dojun curiga terhadap seseorang, ya, Hyungmin, wanita yang memiliki galeri seni lukisan. Seo lalu pergi menemui Hyungmin. Jelas saja lukisan itu sudah tak ada di galerinya. Ia mengaku jika lukisan itu sudah dicuri. Di rumah, Songjun membujuk Hyungmin untuk memikirkan keturunan mereka. Ia berjanji jika anak-anak mereka nanti tak akan bernasib sama seperti dirinya. Hyungmin lalu menanyakan perihal lukisan burung yang ia ambil secara diam-diam dari galerinya. Mereka bertiga sekarang juga mulai curiga apakah Songjun lah otak dari rencana pembunuhan mereka berdua. Namun secara tiba-tiba sakit yang diderita oleh kakek semakin parah, membuatnya tak mengingat cucu yang berada di depannya itu. Dan sekarang drama pun bersambung. Bagaimana nasib kakek dan Dojun pada saat rapat dewan nanti? Tunggu episode selanjutnya.